Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Kita teruskan membaca kitab Bidayatul Hidayah Melayu tentang sifat 20. Masih melanjutkan sifat sifat mustahil bahagian ma'ani, yaitu sifat iradat, berkehendak. Kita sudah jelaskan mustahil Allah Ta'ala itu karohah, terpaksa. Sebab kalau terpaksa berarti Allah tidak berkehendak. Mari kita teruskan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Summa qala. Ketahuilah oleh hai talib, pelajar. Talib pelajar. Kalau diartikan secara literally, penuntut. Itu ya, penuntut. Tapi digunakan secara umum pelajar atau mahasiswa. Ketahui oleh hai talib bahwasanya yang mempunyai karangan itu, yaitu Syekh Sanusi, menyatakan akan makna karohiyah itu dengan ketiadaan kehendak. Karohah maknanya adamul iradah, tidak berkehendak. Karena beliau mengatakan begitu, meskipun arti karohah itu kalau dalam bahasa Indonesia banyak artinya. Bisa diartikan benci, bisa diartikan terpaksa. Di atas sudah kita sebut, coba perhatikan kembali. Digunakan dalam kitab Melayu ini tergagah. Tergagah kalau dalam bahasa kita sekarang ini adalah terpaksa. Jadi, karohah itu terpaksa, tergagah. Yang oleh Syekh Sanusi diartikan ketiadaan kehendak. Nah, tentu ada pesan atau hikmah tersendiri sehingga Tuan Syekh menerjemahkan karohah menjadi adamul irodah. Karohah adamul irodah. Artinya karohah itu tiada kehendak. Tentu ada hikmah yang mau kita ketahui dari penggunaan kata-kata ini. Balik kita ke kaji yang tadi. Nah, penerjemahan karohah menjadi ketiadaan kehendak, adamul iradah, itu karena beliau ingin memeliharakan ya Tuan Syekh Sanusi, beliau ingin memeliharakan, menjaga pemahaman kita daripada karohiyah yang dibangsakan pada syarak. Maksudnya, Tuan Syekh Sanusi menjaga pikiran kita daripada pengertian karohiyah, tiada berkehendak, yang dibangsakan, maksudnya yang diklasifikasikan, yang dimasukkan dalam hukum fikih. Karena dalam hukum fikih ada juga kata-kata karohah, makruh. Secara dalil namanya karohah, hukumnya makruh. Itu satu akar kata dengan karohiyah pada ilmu tauhid ini. Dalam ilmu tauhid digunakan tiada berkehendak. Apakah makruh dalam hukum fikih itu maksudnya tiada berkehendak Allah menciptakannya? Tentu kan tidak. Tentu kan tidak begitu. Maka bahwasanya harus boleh bahwa adalah makruh yang dibangsakan, yang dikelompokkan, yang terdapat pada hukum syarak, hukum fikih itu dikehendaki bagi Allah Ta'ala. Arti harusnya apa? Boleh. Bukan harus dalam pengertian bahasa Indonesia. Jadi, ada karohah dalam pengertian tauhid, artinya tiada berkehendak. Dalam fikih pun ada makruh. Dalam fikih ada makruh. Dalil yang mengandung makruh disebut karohah. Apa? Kalaulah kita artikan makruh tiada berkehendak, seolah-olah nanti difahami di dalam fikih itu Allah tidak berkehendak menjadikannya. Padahal tidak begitu. Bahwasanya di dalam fikih itu harus boleh. Apa maksud harus atau boleh ini? Artinya ta'alluq.
bertugas irodat Allah, kehendak Allah pada yang demikian itu. Jadi pada perbuatan makruh pun dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi kosakata yang sama, tempat yang berbeda, memberikan pemahaman yang berbeda pula. Di dalam ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, kata-kata karohah itu artinya adamul iradah, tiada berkehendak dan itu mustahil. Di dalam fikih, dalil yang mengandung makruh disebut karohah, perbuatannya adalah makruh, maknanya bukan tiada dikehendaki Allah Ta'ala, tetapi maknanya yang dibenci. Yang tidak disukai. Oleh siapa? Dibenci oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala. Tidak disukai oleh siapa? Tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi maknanya bukan tidak berkehendak. Jangan nanti kita katakan makruh berarti tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tidak. Bahkan, tetapi ini bisa kita artikan bahkan, dan yang muharram. Dan yang muharram, yang haram sekalipun dikehendaki pula. Jangankan yang makruh, yang haram pun dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kosakata yang sama jangan difahami sama jika digunakan pada tempat yang berbeda, pada situasi yang berbeda, pada loket yang berbeda, pada bidang ilmu yang berbeda. Memang boleh jadi sama, tetapi mau hati-hati. Di dalam tauhid, karohah maknanya adamul irodah, tidak dikehendaki. Di dalam fikih, karohah artinya adalah tidak disukai, dibenci. Tetapi itu dikehendaki Allah Ta'ala. Jangankan yang makruh, yang muharram pun itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan potong kaji nih. Jangan potong. Kita teruskan nanti ke bawah. Kita teruskan ke bawah. Karena tiada jatuh, tiada terjadi. Jatuh itu terjadi. Daripadanya itu, daripada muharramkah, daripada makruhkah, melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi yang haram, yang makruh tidak terjadi. Itu kecuali memang karena kehendak Allah Ta'ala. Maka tidak cocok makruh kalau diartikan adamul iradah, tidak dikehendaki Allah Ta'ala, tidak begitu. Makruh, jangankan yang makruh, yang haram pun dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi apa arti makruh di situ? Tidak disukai. Mengapa bisa begini? Ini dia, berikut ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tiada melazimkan, tidak mesti, tidak mesti antara suruh, amar, dan antara kehendak. Tidak mesti. Artinya begini, apa yang disuruh Allah mesti dikehendaki Allah. Apa yang dikehendaki Allah mesti disuruh Allah. Tidak mesti. Maka disebut tidak lazim. Tidak lazim. Lain manis gula. Gula lazim manis, manis lazim gula. Itu tak bisa dipisah. Di dalam pemahaman atas mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak lazim. Yang disuruh mesti dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah mesti disuruh Allah. Tidak lazim begitu. Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang disuruh Allah belum tentu Allah kehendaki. Apa yang dikehendaki Allah belum tentu disuruh oleh Allah Ta'ala. Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mau hati-hati. Timbul pikiran orang. Kalau makruh artinya dibenci Allah. Kalau haram dilarang Allah. Mengapa terjadi juga? Berarti kan disuruh Allah. Kita katakan yang disuruh belum tentu dikehendaki. Yang dikehendaki Allah belum tentu disuruh Allah Ta'ala. Tidak lazim. Tetapi antara keduanya, suruh dan kehendak, amar dan irodah itu, antara keduanya itu
Am, umum pada satu jalan, pada satu segi, dan khas pada satu jalan, pada satu segi yang lain. Jalan ini bahasa Arab Melayu lama. Kalau pada kita aspek hubungan, kalau kita pakai bahasa sekarang, relasi antara amar dan relasi antara suruh amar dan kehendak iradah itu namanya al-alaqatu bainal amri wal iradah, itu adalah alaqatu umumin wa khususin wajhiyyin. Nah, alaqatu umumin wa khususin wajhiyyin. Artinya bahwa umum pada satu aspek, khusus pada satu aspek yang lain. Nah, maksudnya adalah ada sebahagian perkara yang dicakup oleh suruh, oleh amar, tapi tidak dicakup oleh kehendak atau iradat. Sebahagian pula ada yang dicakup oleh iradat, kehendak, tapi tidak dicakup oleh amar, suruh. Itu namanya alaqatu umumin wa khususin wajhiyyin. Hubungan umum dan khusus ditinjau dari satu aspek, satu jalan. Nah, jadi ada yang dicakup oleh suruh, tapi tak dicakup dia oleh kehendak. Ada yang dicakup oleh kehendak, tapi tidak dicakup oleh suruh. Oh, tak ngerti kami. Mari tengok jalan. Mari tengok contohnya. Maka terkadang menyuruh Allah Ta'ala, ini terbagi 4 dia ya, antara suruh dan kehendak, antara amar dan iradat, ini terbagi 4. Lihat, ini nomor 1. Terkadang menyuruh Allah Ta'ala dan berkehendak Allah Ta'ala terhadap apa yang Allah Ta'ala suruh itu. Seperti Allah perintahkan iman. Ini iman. Kan Allah perintahkan. Allah perintahkan, beriman itu Allah perintahkan. Dan Allah kehendaki sekalian nabi dan malaikat dan sekalian mukmin. Nah, iman Allah suruh dan sekaligus Allah kehendaki. Kepada siapa? Kepada para nabi, kepada para malaikat, kepada para orang beriman. Ini namanya suruh dan kehendak. Jadi yang Allah suruh, Allah kehendaki. Nomor 1. Yang kedua, terkadang tiada menyuruh Allah Ta'ala dan tiada berkehendak. Jadi bahagian kedua, bahagian nomor 1, kata-kata terkadang ini maksudnya bahagian atau contoh atau macam. Macam pertama, menyuruh Allah Ta'ala dan berkehendak. Macam kedua, tiada menyuruh Allah Ta'ala dan tiada berkehendak. Allah Ta'ala. Seperti apa? Kufur. Allah tak pernah menyuruh kufur. Tak pernah. Sekaligus Allah tiada berkehendak kufur pada hak mereka itu. Mereka siapa? Yang sudah disebut di atas tadi. Nabi, malaikat, mukmin. Jadi Allah tiada menyuruh kufur dan tiada berkehendak kufur pada hak, pada diri. Hak itu diri para nabi, para malaikat, para orang beriman. Ini bagian kedua. Jadi tidak pernah Allah suruh kafir dan tidak Allah kehendaki kafir. Contohnya pada siapa? Tadi kepada para diri para nabi, para malaikat, dan sekalian orang beriman. Nah, yang ketiga pula, dan terkadang ada kalanya, macam yang ketiga, bahagian yang ketiga, tiada menyuruh, ini khata' fit tiba'ah, salah cetak. Maka saya coret ini. Nah, ada kalanya menyuruh Allah Ta'ala, tetapi dan tiada berkehendak ya Allah. Disuruh Allah, tapi Allah tak berkehendak. Itu terwujud pada seseorang, pada sesuatu. Seperti Allah menyuruh iman. Allah menyuruh iman.
Nah, Allah suruh iman itu. Tetapi tiada Allah kehendaki pada orang yang sudah dahulu pada ilmu Allah bahwa tiada ia percaya, tiada beriman. Iman itu kan Allah suruh. Tapi tidak Allah kehendaki pada diri orang-orang yang di dalam ilmu Allah bahwa memang dia tidak beriman. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan tentara keduanya. Maksud tentara ini artinya kelompok, pengikut, kawan-kawan. Cara orang sekarang CS-nya. Jadi tetap Allah perintahkan mereka beriman. Tapi Allah tidak hendak mereka beriman. Nah, sudah 3 ya. Diperintah, dikehendaki. Tidak diperintah, tidak dikehendaki. Diperintah, tapi tidak dikehendaki. Maka bahwasanya mereka itu disuruh dengan beriman, tetapi tiada dikehendaki Allah Ta'ala akan dia daripada mereka itu. Disuruh, tapi tidak dikehendaki. Jadi ada yang disuruh dikehendaki, ada yang tidak disuruh tidak dikehendaki. Nah, ada yang disuruh tapi tidak dikehendaki. Nah, ya. Sampai sini paham nih? Pertama disuruh dikehendaki. Ini dia ya. Disuruh dikehendaki. Yang kedua tidak disuruh tidak dikehendaki. Yang ketiga disuruh tidak dikehendaki. Yang keempat. Ini yang keempat. Dan terkadang ada kalanya bahagian keempat, macam keempat, berkehendak Allah Ta'ala. Dikehendaki Allah. Tapi tiada menyuruh ia Allah. Jadi, dikehendaki, tidak menyuruh. Ya, jadi, disuruh, dikehendaki. Tidak disuruh, tidak dikehendaki. Disuruh, tidak dikehendaki. Kebalikannya yang keempat. Dikehendaki, tidak disuruh. Dikehendaki Allah. Karena kalau tidak berkehendak tak jadi. Tapi Allah tidak suruh. Ya. Seperti apa? Segala yang haram dan segala yang makruh. Ini contoh saja. Segala yang haram, segala yang makruh, dan segala yang harus. Yang harus itu kalau fikih, kalau bahasa kita yang mubah, yang halal, yang jaiz, yang boleh. Allah berkehendak menjadikan yang makruh. Allah berkehendak menjadikan yang haram. Allah berkehendak menjadikan yang halal atau yang boleh. Yang boleh, yang makruh, yang haram dikehendaki Allah. Tapi Allah tidak pernah menyuruh kita mengerjakan yang haram, yang makruh, yang boleh. Yang disuruh-suruh Allah itu yang sunat sama yang wajib. Lihat. Maka bahwasanya berkehendak Allah Ta'ala akan dia. Dengan dalil, apa dalilnya bahwa dikehendaki Allah yang harus, yang boleh, yang halal, yang jaiz? Apa dalilnya dikehendaki Allah yang makruh, yang haram? Jatuhnya, terjadinya. Jatuh ini bahasa Melayu seberang. Artinya terjadi, bukan jatuh itu seperti bahasa Indonesia. Ya, terjadi yang halal, yang jaiz, yang harus itu, yang boleh itu terjadi. Yang makruh pun terjadi, yang haram pun terjadi. Siapa yang berkehendak menjadikannya itu? Siapa yang berkeinginan menjadikannya itu? Ya Allah Ta'ala. Tapi Allah tidak pernah suruh. Seperti pertanyaan sebahagian orang. Siapa yang menciptakan? Kalau secara adab, begini. Siapa yang menciptakan alam? Allah Ta'ala. Siapa yang menciptakan hewan? Allah Ta'ala. Siapa yang menciptakan B2? Secara adab, guru-guru kita mengambil daripada bimbingan para ulama mengatakan
Jawabannya adalah seluruh alam Allah yang menjadikan. Kurang layak kalau disebut B2 dijadikan Allah. Bukan tak betul-betul, tapi kurang adab. Nah, sekarang untuk contoh ginilah. Secara tegas-tegas saja untuk contoh ya. Siapa menjadikan B2? Tegasnya Allah Ta'ala. Cara adab ini tak betul ya. Saya mau mendekatkan contoh ini saja. Jadi yang berkehendak menjadikan hewan itu Allah Ta'ala. Tetapi tidak disuruh Allah menikmati hewan itu. Gitu. Maka jatuh hukumnya haram. Haram mengkonsumsinya. Haram mengkonsumsinya. Ini supaya faham. Jadi, ada 4. Disuruh, dikehendaki. Tidak disuruh, tidak dikehendaki. Disuruh, tidak dikehendaki. Dikehendaki, tapi tidak disuruh. Oke? Disuruh, dikehendaki. Tidak disuruh, tidak dikehendaki. Disuruh, tidak dikehendaki. Tidak disuruh, dikehendaki. Contoh yang bagian terakhir, tidak disuruh menikmati benda haram, contohnya babi tadi, tapi dikehendaki Allah menciptakannya. Ini mau paham-paham ya. Jadi, tadi kita pangkalnya adalah tiada lazim. Relasi antara, hubungan antara, alaqah antara suruh dan hendak. Karena kaitannya kosakata karohah makruh ya. Jadi karohah itu adamul irodah, tidak dikehendaki Allah dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu fikih karohah itu makruh yang dibenci Allah. Apakah itu dikehendaki Allah? Dikehendaki Allah, tapi tidak disuruh Allah kita melakukannya. Diharap sudah paham. Ini cara ahlu sunnah memahami. Sebenarnya orang akan bilang, kalau ini haram, kenapa diciptakan Allah Ta'ala? Apalagi, maaf kata dia bilang, ini enak, kok dilarang? Maka kita menjawabnya, itu dikehendaki Allah adanya, tapi kita tidak disuruh Allah menikmatinya. Jadi urusan kita bukan pada kehendak Allah, tapi pada ada tidak suruhan Allah. Kehendak urusan Allah, itu kita nggak campur, tetapi suruh Allah itu tujuannya pada kita. Ini mau hati-hati. Karena kalau tidak tepat dalam memahami suruh dan kehendak, itulah bisa kacau pikiran. Nah, kan Allah juga yang menghendaki saya jadi kayak gini. Mau macam mana lagi? Maaf kata yang negatif itu saya lakukan kan kehendak Allah Ta'ala. Ini secara ilmu sudah kacau. Pertanyaannya, adakah Allah suruh kita lakukan yang negatif itu? Jangankan yang makruh, apalagi yang haram. Sedangkan yang mubah pun tidak disuruh Allah. Karena suruhan Allah itu hanya ada pada yang sunat dan yang wajib. Itu suruhan Allah. Sedangkan si fulan-fulanah tadi sudah melakukan maaf kata. Bukan hanya makruh, yang haram sudah dia lakukan, lantas berlindung di balik. Ini kan kehendak Allah. Betul itu kehendak Allah. Tapi apakah itu disuruh Allah atau tidak? Jadi urusan kita pada suruh, urusan manusia ini pada suruh Allah. Bukankah kehendak Allah abang beradik satu rahim menikah? Kan kehendak Allah. Tapi disuruh Allah kah? Iya, pada Nabi Adam disuruh Allah. Maka kawin-mawinlah anak-anak Nabi Adam satu rahim, kandung. Satu rahim. Cuma yang kita tahu kan silang, si fulan rahim, misal kata rahim kelahiran pertama, nikahnya dengan yang dilahirkan dari rahim yang sama pada kelahiran kedua, misal kata begitu. Tapi kan tetap saja satu rahim, itu disuruh Allah Ta'ala, dan dikehendaki Allah Ta'ala. Nah, pada masa kita umat Nabi Muhammad SAW, dikehendaki Allah Ta'ala kah nikah satu rahim? Misal kata, kalau bahasa orang sekarang, incest. Dikehendaki Allah Ta'ala, karena kalau Allah Ta'ala tak jadi. Tapi apakah itu disuruh Allah? Tidak. Maka ketika anak-anak Nabi Adam menikah satu rahim, itu disuruh dan dikehendaki Allah, ibadah jadinya. Pada masa kita, itu dikehendaki Allah, tapi tidak disuruh Allah. Maka jika dilakukan, jadilah dia maksiat, durhaka, bukan taat.
bukan ibadah. Jadi kita melulu pada suruh Allah, bukan pada kehendak Allah. Maka tidak bisa orang berlindung dengan mengatakan, kami lakukan ini satu rahim menikah, seperti yang dilakukan Nabi Adam. Satu, kata mereka. Yang kedua, juga ini kan kehendak Allah. Oh, kita jawab. Ditinjau dari sisi kehendak apa yang terjadi pada Nabi Adam dan apa yang terjadi pada umat Nabi Muhammad yang menikah satu rahim itu, betul itu kehendak Allah. Tapi harus diingat, pada Nabi Adam itu disuruh Allah, pada umat Nabi Muhammad tidak disuruh oleh Allah Ta'ala. Maka ketika itu dilakukan berlindung di balik apa yang terjadi pada Nabi Adam, di balik pernyataan dikehendaki Allah adalah durhaka. Secara ilmu salah, secara agama durhaka, maksiat. Sebab apa? Sebab pada umat Nabi Muhammad itu tidak disuruh walau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mau pandai-pandai. Ya, jadi tegas. Kita tidak mengurus urusan Allah. Urusan Allah menghendaki. Urusan kita manusia adalah apakah ini disuruh Allah atau tidak. Jadi Allah urusannya menghendaki, urusan kita terhadap Allah adalah suruhan. Jadi hati-hati, jangan berlindung di balik kalimat. Ini kan kehendak Allah Ta'ala. Yang macam mana lagi? Udah kehendak Allah Ta'ala. Oh, hati-hati. Adakah ini disuruh Allah atau tidak? Kehendak itu pribadi Allah. Zat Allah, biar urusan Allah. Urusan kita adalah pada suruh Allah. Jadi tak bisa orang berlindung di balik kalimat ini adalah kehendak Allah. Mau macam mana lagi? Keliru dia. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah berfaham ada 4 model. Ada kalanya suruh dan kehendak Allah. Ada kalanya tidak disuruh, tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kalanya Allah Taala yang tadi yang kedua ya. Ada kalanya dikehendaki tidak disuruh. Ya, ada kalanya begitu. Saya ulang ya, saya ulang. Ada kalanya disuruh dan dikehendaki. Ada kalanya tidak disuruh, tidak dikehendaki. Ada kalanya disuruh, tidak dikehendaki. Ya. Dan terakhir ada kalanya dikehendaki, tidak disuruh. Disuruh, dikehendaki. Tidak disuruh, tidak dikehendaki. Disuruh, tidak dikehendaki. Tidak disuruh, tapi dikehendaki. Ini mesti mahir di sini. Supaya kita tepat, 1 dalam ilmu, 2 tepat dalam amal. Jangan salah-salah. Jangan berlindung di balik kesalahan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung besok. Atau kapan masanya nanti kita sambung kembali terkait zuhul ghaflah. Zuhul ghaflah, illat, dan toba'ah atau tobi'at. Perhatikan ini. Ya. Zuhul ghaflah, ta'lil atau illat, at-toba'i. Tabiat. Tabiatnya kalau begini pasti begitu. Artinya kesannya Allah terpaksa mematuhi tabiat itu. Ini akan kita bincang insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Ini akan datang ya. Dan demikian lagi mustahil atas Allah Ta'ala. Ini halaman 15 ya. Halaman 15. Dan demikian lagi mustahil atas Allah Ta'ala. Ini akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.